Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview materi-materi yang telah tersampaikan pada mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Lutfi Fahri Rizal, SSC MH. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya review pertama adalah konsep dasar hukum dan administrasi pemerintahan daerah. Kita bongkar dari definisinya terlebih dahulu. Pertama, hukum. Hukum yaitu adalah merupakan tubuh bagi aturan yang menjadi petunjuk bagi tingkah laku manusia yang mempunyai sifat memaksa. Definisi ini adalah pendapat dari Philip James. Lalu administrasi yaitu merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan segala kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau yang lebih bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya adalah definisi pemerintahan. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan yang tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Selanjutnya adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 3. Lalu kesimpulan dari definisi-definisi yang telah saya sampaikan adalah sekumpulan aturan yang mencakup proses kerja dalam hal penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sarana dan prasarana untuk lingkup daerah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kedua yang akan saya review adalah latar belakang pembentukan dan pemekaran daerah. Latar belakang dan pembentukan maupun pemekaran daerah itu asal-muasalnya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Itu undang-undang ini menjadi pemicu terjadinya pemekaran daerah. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2009, yaitu tenggat waktu dalam kurun waktu 10 tahun, telah terbentuk sebanyak 7 provinsi dan 164 kabupaten serta 34 kota. Sehingga total terjadi penambahan 205 DOB dalam 10 tahun rata-rata 20 DOB per tahun. Tujuan dilakukannya pemekaran daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Dalam bab 2 pasal 2, undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi. 3. Percepatan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. 4. Percepatan pengelolaan potensi daerah. 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban. 6. Adalah peningkatan hubungan integrasi antara pusat dan daerah. Sementara
Alasan kenapa dilakukannya pemekaran daerah dijabarkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 700 nomor maaf Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pada bagian penjelasan disebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, pembentukan daerah yang dapat berupa pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan atau pergabungan beberapa daerah. Adapun alasan yang menjadi dasar pembentukan daerah baru adalah timpangnya pemerataan keadilan. Alasan mengapa harus dilakukan pemekaran adalah masyarakat daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam suatu wilayah pemerintahan daerah. Daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan seperti ibu kota cenderung lebih mendapatkan perhatian daripada daerah yang jauh dari pusat kekuasaan, sehingga daerah tersebut merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan dari pemangku kekuasaan. Kedua adalah kondisi geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien. Kondisi geografis yang luas juga menjadi alasan mengapa harus dilakukan pemekaran daerah. Jika wilayah suatu daerah terlalu luas, maka dikhawatirkan pelayanan masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Pemerintah suatu daerah hendaknya menyediakan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Wilayah yang sangat luas dapat menyebabkan tingginya biaya dan usaha yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Ketiga adalah perbedaan civil society yang berkembang di masyarakat. Alasan lain yang melatar belakangi keinginan untuk pemekaran daerah adalah perbedaan kultural atau budaya etnik di mana pemekaran daerah terjadi karena dianggap perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Materi yang ketiga yang akan saya review adalah asas pemerintahan daerah. Asas itu merupakan dasar sesuatu, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Asas dan prinsip pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maksud dari sebagian urusan karena tidak semua urusan dapat diserahkan kepada daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Urusan pertahanan dan keamanan dan moneter misalnya masih menjadi urusan pemerintahan pusat. Kenapa demikian? Apabila urusan pertahanan dan keamanan diserahkan kepada daerah, maka hal ini bisa menimbulkan keberanian daerah untuk melawan pemerintahan pusat. Demikian juga urusan moneter, apabila diserahkan kepada daerah, maka yang dikhawatirkan akan menjadi kesenjangan dan perbedaan pada mata uang. Demikian juga urusan peradilan tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Apabila diserahkan pada daerah, maka gerakan separatis yang dijatuhi hukuman karena melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat malah bisa dianggap menjadi sebagai pahlawan oleh daerahnya. Kedua adalah asas dekonsentralisasi. Asas dekonsentralisasi ini merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau pejabat di atasnya melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen di provinsi maupun di kabupaten atau kota. Beberapa keuntungan asas pemerintahan daerah dekonsentralisasi ini yakni pertama, mampu mengurangi keluhan akan undang-undang maupun peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, bisa membantu aparatur pemerintah yang tengah melaksanakan
masih atau memegang amanah dari pemerintah daerah. Kemudian amanah ini diteruskan kepada pemerintahan pusat. Ketiga adalah mempermudah rakyat berkomunikasi langsung kepada pemerintah daerah. Ketiga adalah asas pembantuan, artinya pemerintah daerah ikut serta dalam mengurus suatu urusan, namun demikian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Tugas pembantuan ini merupakan upaya pemerintah pusat terkait peningkatan efektivitas pelayanan umum dengan merata. Fungsi asas ini lebih condong ke media dalam rangka pengembangan dan pembangunan daerah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang keempat yang akan saya review adalah pembagian urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, maupun daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, maupun daerah kabupaten kota, dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintah pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Pertama adalah urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut pembagian urusan wajib. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten kota sebagaimana disebutkan di atas didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Yang kedua, urusan pemerintahan pilihan. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan tanaman hutan raya kabupaten kota menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Lalu urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten kota menjadi kewenangan daerah kabupaten kota. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kelima yang akan saya review adalah otonomi daerah. Definisi otonomi daerah menurut pakar pertama adalah Sugeng Istianto. Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu, menurut Ateng Syarifuddin mengatakan atau mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Syarif Saleh mengartikan otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan, termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologis yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.
Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada 3 tujuan utama, yakni sebagai berikut. Pertama, tujuan politik. Hal yang diwujudkan melalui tujuan politik adalah pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan dewan perwakilan daerah. Yang kedua adalah upaya administratif. Tujuan administrasi perwujudan yang ini dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk sumber daya keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi di pemerintahan daerah. Ketiga adalah tujuan ekonomi. Adapun tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah di Indonesia adalah realisasi peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun manfaat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua adalah memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Ketiga adalah supaya meningkatkan efisiensi pemerintah pusat tidak lagi melakukan tugas-tugas rutin ke daerah-daerah karena bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom. Keempat, demi meningkatkan pengawasan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal yang biasanya tidak simpatik terhadap program pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin pedesaan. Yang kelima adalah demi meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah dengan biaya terjangkau dan lebih rendah. Itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Oke, materi terakhir yang akan saya review adalah sistem rumah tangga pemerintahan daerah. Otonomi luas biasanya bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Untuk menjalankan hal yang tersebut, maka sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab, mengatur serta mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Menyangkut pembagian kewenangan dalam urusan pemerintahan tersebut, secara konseptual dikenal 3 ajaran utama, yakni ajaran rumah tangga formal, ajaran rumah tangga material, dan ajaran rumah tangga nyata atau real. Di kalangan para pakar, istilah yang diberikan terhadap pembagian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. Sebagian pakar menyebut istilah kewenangan mengatur rumah tangga, sementara Profesor Bagirmanan menyebut dengan istilah sistem rumah tangga daerah yang didefinisikan sebagai tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Tapi meskipun istilah yang dipergunakan berbeda, tetap berpijak pada pengertian yang sama bahwa ajaran formal, material, dan real menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ajaran-ajaran rumah tangga tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem rumah tangga formal. Pada sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang dan tugas, tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur mengurus urusan pemerintah tertentu tidak diterapkan secara rinci. Sistem rumah tangga formal berpangkal tolak dari prinsip bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dan yang diselenggarakan oleh daerah. Apa saja yang dapat diselenggarakan oleh pusat pada dasarnya dapat pula diselenggarakan oleh daerah. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur mengurus suatu urusan pemerintahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan berhasil kalau diurus dan diatur oleh suatu pemerintahan tertentu. Dan begitu pula sebaliknya, satu-satunya pembatasan terhadap daerah adalah bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila pihak yang lebih tinggi kemudian mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka peraturan daerah yang bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah sistem rumah tangga material. Dalam sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti
Sistem rumah tangga material berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang ada pembedaan dasar antara urusan pemerintahan daerah dan pusat. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur oleh urusan pusat. Lebih lanjut, sistem ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan. Yang ketiga adalah sistem rumah tangga nyata atau real. Dalam sistem ini, penyerahan suatu tugas atau urusan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang real dari daerah manapun, pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Sistem rumah tangga ini lazim pula disebut sistem otonomi atau nyata atau otonomi real. Disebut nyata karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata yang terjadi di daerah tersebut. Dan telah selesai video review saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.